I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Are you ready for it? Yang pertama, Kerajaan Islam di Sumatera. 1. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai berdiri pada abad ke-11 Masehi. Tokoh pendirinya adalah Meurah Khair. Kerajaan ini berada di daerah pesisir sebelah timur Laut Aceh. Dalam catatan sejarah, kerajaan ini adalah kerajaan Islam yang pertama di Indonesia. Pemerintahan Kerajaan Samudra Pasai ini terdiri dari 2 dinasti. Dinasti yang pertama yaitu dinasti Meurah Khair dan dinasti yang kedua adalah dinasti Meurah Silu. 2. Kerajaan Malaka. Selain Kerajaan Samudra Pasai, ada lagi sebuah kerajaan Islam di Sumatera pada saat itu yaitu Kerajaan Malaka. Daerah kekuasaan Kerajaan Malaka meliputi wilayah Semenanjung Malaka di Riau. Raja-raja yang menduduki tahta Kerajaan Malaka adalah sebagai berikut. 1. Iskandar Shah dan yang kedua Muhammad Iskandar Shah. 3. Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam berdiri pada tahun 1511 Masehi. Pendirinya adalah Sultan Al-Muhayyad Shah, sekaligus sebagai raja pertama Kerajaan Aceh Darussalam. Berdirinya kerajaan terkait erat dengan keberadaan Kerajaan Samudra Pasai. Per tahun 1520 Masehi, Al-Muhayyad Shah mengadakan ekspansi politik. Dari kebijakannya, itu maka Kerajaan Aceh Darussalam mampu menguasai wilayah-wilayah lain. Sepeninggalnya Sultan Al-Muhayyad Shah, pucuk pimpinan negeri itu berpindah kepada putranya dengan gelar Sultan Salahuddin. Tetapi dalam memerintah kerajaan Sultan Salahuddin tidak terlibat ayahnya, sehingga Kerajaan Aceh Darussalam berada pada kondisi buruk. Penguasa pemerintahan Kerajaan Aceh Darussalam sesudah Sultan Salahuddin adalah sebagai berikut. A. Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar. B. Sultan Iskandar Muda atau Dharma Wangsa Perkasa Alam Shah. C. Setelah Sultan Iskandar Muda. Yang kedua, kerajaan Islam di Jawa. Yang pertama, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam yang memiliki arti penting daerah pantai utara Pulau Jawa pada awal abad ke-16. Kesultanan Demak secara berturut-turut dipimpin oleh 3 raja, yakni Raden Patah, Adipati Unus atau Pati Yunus, ataupun Prabu Anam, Pangeran Palembang Anam atau Pangeran Sabawar. Sebagai raja kedua menggantikan ayahnya yang wafat pada tahun 1518. Raja pertama yang memimpin Demak adalah Raden Patah. Pengukuhan Raden Patah menjadi raja Demak dipimpin oleh Sunan Ampel, Denta dan didukung oleh para sunan lainnya yang terkenal dengan Wali Songo. Raden Patah memerintah selama 18 tahun. Setelah Raden Patah meninggal, pemerintahan Demak kemudian dipegang oleh putranya yang bernama Pati Unus. Pati Unus meninggal dunia pada tahun 1522 Masehi. Selanjutnya, Kerajaan Demak dipimpin oleh Sultan Trenggono pada tahun 1546 Masehi. Sultan Trenggono meninggal dunia ketika ia hendak menaklukkan Pasuruan. Keinginan Arya penangsang untuk merebut tahta Kerajaan Demak dan dihalangi oleh Jagatingkir. 2. Kerajaan Banten. Asal mula berdirinya Kerajaan Banten diawali oleh kedatangan Syarif Hidayatullah pada tahun 1526 Masehi. Ketika ia menundukkan Pajajaran dan Banten, Kerajaan Banten secara resmi berdiri dan lepas dari Kerajaan Demak ketika pemerintahan dipegang oleh Sultan Hadiwijaya. Raja pertama yang bertahta di Kerajaan Banten bernama Maulana Hasanuddin, yaitu putri dari Syarif Hidayatullah. Kerajaan yang ketiga adalah Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram berdiri pada tahun 1577 Masehi setelah Sultan Hadiwijaya dari Pajang memberikan daerah Mataram kepada Ki Ageng Pemanggan sebagai ucapan terima kasih atas jasanya. Pada tahun 1677 Masehi, Amangkurat I meninggal dunia. Makamnya berada di Tegalwangi. Pengganti Amangkurat I adalah Amangkurat II yang memerintah pada tahun 1677 sampai 1730 Masehi. Kemudian pada tahun 1813 Kesultanan Yogyakarta dibagi 2 pemerintahannya, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kerajaan Paku Alam. Abu Mufakir baru resmi menjalankan pemerintahannya pada tahun 1666 Masehi. Yo, gitu.
Agung Mufakir baru resmi menjalankan pemerintahannya pada tahun 1606 Masehi. Pada tahun 1638 Masehi, Agung Mufakir mendapat gelar Sultan dari Khalifah Mekah. Ia tutup usia pada tahun 1651 Masehi. Untuk selanjutnya, pemerintahan Banten dipegang oleh Sultan Agung Tirtayasa. Kerajaan yang ketiga, kerajaan di Sulawesi, yaitu Kerajaan Goa dan Talo. Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo berada di Sulawesi Selatan, keduanya saling mengadakan hubungan secara baik. Belakangan, orang-orang mengenalnya sebagai Kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar termasuk kerajaan maritim yang terkenal karena letaknya yang sangat strategis. Beberapa lama sebelum Islam masuk pada abad ke-14 Masehi, raja-raja yang memerintah Makassar belum masuk agama Islam. Baru setelah kedatangan seorang ulama dari Sumatera bernama Datuk Ri Bandang, Makassar mulai beranjak menjadi kerajaan Islam. Raja Makassar pertama yang mau menerima dan masuk agama Islam adalah Sultan Alauddin yang berkuasa pada tahun 1591 sampai 1698 Masehi. Perkembangan agama Islam pada masa pemerintahan Sultan Alauddin maju dengan pesat. Sebagai kerajaan maritim, Makassar kaya akan hasil dan kebudayaan bercorak ke lautan. Kerajaan yang berkuasa di Makassar berikutnya yaitu Sultan Hasanuddin yang berkuasa selama 1693 sampai 1667 Masehi. Ia merupakan raja yang paling terkenal karena ketika Makassar berada di bawah kepemimpinannya, kerajaan itu mengukir prestasi yang manis. Di bidang perdagangan, Makassar merupakan kerajaan yang menguasai pasar. Selain itu, Makassar juga mengadakan perluasan wilayah yang berasal dari mendukung kerajaan-kerajaan kecil di daerah Sulawesi Selatan, misalnya Luwu, Makwajo, Sompeng, dan Bone. Sultan Hasanuddin juga berupaya merebut Maluku dari kekuasaan tentara VOC Belanda. Ia sama sekali tidak takut kepada Belanda sehingga ia terkenal dengan julukan ayam jantan dari timur. Itulah sekedar sejarah kerajaan Makassar yang terkenal sebagai kerajaan maritim dan menggunakan kapal. Yang keempat, kerajaan Islam di Maluku. Kerajaan Ternate dan Tidore berada di daerah Maluku. Kerajaan Ternate berpusat di Pulau Ternate dan Kerajaan Tidore berpusat di Pulau Tidore. Wilayah kekuasaan mencakup seluruh kepulauan Maluku dan sebagai lagi daerah Maluku. Persekutuan tersebut antara lain Uli 5 Persekutuan 5 dan Uli Siswa Persekutuan 9. Uli 5 artinya persekutuan antara 5 saudara. Persekutuan 9 yang artinya persekutuan antara 9 bersaudara. Kedua persekutuan ini semakin menunjukkan persaingan yang tajam setelah para pedagang asal Eropa datang ke Maluku. Mereka yakini mempunyai niat yang tidak baik terhadap kerajaan Ternate. Sultan Hairun meninggal pada tahun 1570 Masehi karena terbunuh dalam catatan sejarah yang dicurigai sebagai datang dalam pembunuhan adalah para pejabat Portugis. Selain keberhasilan pengusir penjajah Portugis, Sultan Baabullah juga membawa kerajaan Ternate memperluas daerah kekuasaan sampai ke Maluku. Na 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 na